Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News wafatnya Ratu Elizabeth II dan kini kita akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam, Mbak Sazan. Pak Hasan, pada saat Ratu Elizabeth II ini berkuasa, ini adalah the longest reigning monarchy. Tentunya ada peran-peran, ada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Ratu Elizabeth walaupun memang sudah tidak lagi memimpin pemerintahan. Ada fungsi membantu mungkin atau fungsi diplomasi yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II. Dalam catatan Anda, peran-peran penting atau peran-peran sentral apa saja yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II selama memimpin, Pak? Baik, pertama kita harus memahami bahwa monarki atau kerajaan Inggris itu beralih dari absolute monarki menjadi constitutional monarki pada pertengahan abad ke-17. Dengan begitu maka yang menjalankan roda pemerintahan adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan bahkan pemerintah, Perdana Menteri dan para menterinya tidak bertanggung jawab kepada ratu. Namun dalam evolusi absolut monarki menjadi monarki konstitusional, ada hak-hak tertentu yang masih diakui ada pada raja atau ratu Inggris, yaitu hak untuk dikonsultasi, hak untuk memberikan advice, dan hak untuk mengingatkan, the right to warn. Jadi hanya terbatas hak-hak itu saja. Tetapi memang diakui raja atau ratu mempunyai peran penting, pertama dalam memberikan bintang dan tanda jasa, tapi juga peran-peran diplomatik, misalnya karena kedudukan beliau ratu atau raja sebagai kepala negara, peran diplomatiknya adalah menerima tamu kepala negara dari luar negeri tentunya, dan tapi beliau tidak menjalankan politik luar negeri. Peran penting apalagi semasa Ratu Elizabeth menjadi ratu, selama 70 tahun beliau memang menjadi simbol besar dari kerajaan Inggris, simbol stabilitas. Walaupun selama 70 tahun Ratu Elizabeth menyaksikan turbulensi yang hebat dari kehidupan kenegaraan Inggris, dari sebuah negara yang dulunya dikenal sebagai rule the waves, memerintah sepanjang ada ombak di berbagai samudra, menjadi negara yang sekarang suka dijuluki sebagai the sick man of Europe. Beliau dalam periode 70 tahun itu menyaksikan juga perubahan di dalam kerajaan Inggris, misalnya tuntutan-tuntutan untuk mengakhiri monarki dan menjadikan Inggris sebuah republik. Ini juga terjadi di wilayah-wilayah di mana Ratu Elizabeth yang sekarang ini King atau Raja Charles, di mana negara-negara dari Commonwealth, sebagian dari negara Commonwealth mengakui bahwa Ratu atau Raja Inggris sebagai kepala negara mereka. Di sana juga ada tantangan-tantangan yang menghendaki negara-negara tersebut menjadi sebuah republik. Jadi proses yang terjadi di Inggris, tapi juga di negara-negara Commonwealth, persemakmurannya, dan juga kita saksikan di kerajaan-kerajaan lainnya di dunia, di Eropa, di Belgia, di Belanda, di Swedia, dan sebagainya. Ini persoalan yang memang terus menggejala, tapi banyak hal juga bisa ditentukan oleh sejauh mana monarki itu kredibel di mata rakyatnya. Sejauh mana keberadaan monarki juga bermanfaat bagi rakyat dan kerajaannya.
Pak Hasan, tadi yang menarik adalah simbol stabilitas. Ratu Elizabeth selama 70 tahun ini memimpin merupakan simbol stabilitas. Mungkin bisa lebih digambarkan Pak, kami ingin mengetahui seberapa penting atau seberapa kuat simbol stabilitas terhadap negara Inggris itu sendiri, persemakmuran Inggris itu sendiri, dan juga terhadap tuntutan-tuntutan warga yang menginginkan tidak adanya lagi monarki Pak. Bagaimana sepenting apa simbol stabilitas dari Ratu Elizabeth II ini? Pertama, dalam hal negara atau kerajaan Inggris mengalami turbulensi, pemerintahan yang gonta-ganti, bagaimanapun adanya ratu atau raja yang stabil bertahta di sana itu juga memberikan harapan bagi atau kontribusi bagi stabilitas Inggris. Nah, kita saksikan misalnya terakhir dalam 3 tahun di Inggris setelah berganti pemerintahan masih di bawah Partai Konservatif dari Perdana Menteri May, kemudian Boris Johnson, dan masih tinggal 2 tahun sebelum pemilu Perdana Menteri Liz Truss. Nah, ini kelihatan instabilitas pemerintah, walaupun sebagai negara demokrasi yang parlementer, sebetulnya pemerintah atau pemerintahan punya cara mengatasi kestabilan, tapi bagaimanapun ada simbol yang permanen, katakan lebih permanen karena 70 tahun Ratu bertahta di sana, dia juga memberikan efek bagi suasana stabil di Inggris. Nah, kemudian dampaknya apa nih Pak? Ratu Elizabeth ini meninggal dan akan digantikan oleh anaknya, Raja Charles III. Bagaimana Pak Hasan melihatnya? Apakah simbol stabilitas itu masih akan terjaga dengan meninggalnya atau wafatnya Ratu Elizabeth II dan digantikan oleh Raja Charles III? Pertama, kita lihat apa sih keistimewaan, keunggulan Ratu. Ratu Elizabeth punya kemampuan untuk adaptif, menyesuaikan pada perubahan, dan terbuka menanggapi kritik-kritik termasuk dari pihak-pihak yang menginginkan Inggris menjadi sebuah republik, bukan lagi monarki. Beliau pada satu pidatonya mengatakan semua institusi akan bisa berlangsung, survive, kalau terbuka untuk menerima kritik, menerima bahkan scrutinize dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi asal kritik itu disampaikan dengan gentle, dengan santun, dengan penuh humor, dan serius. Jadi beliau terbuka, dan kita lihat memang selama masa beliau, misalnya kata monarki sudah tidak disebut lagi, digunakan oleh istana, tapi diganti menjadi royal family. Itu menunjukkan juga perubahan dari kalangan dalam istana untuk menyesuaikan dengan tuntutan rakyat, karena dalam banyak hal juga, misalnya karena tadi disebut mereka dibiayai oleh pajak rakyat. Dari bacaan saya ada sekitar 300 juta pound sterling yang digunakan untuk membiayai monarki, royal family. Karena itu batasan-batasan terhadap harta, bahkan tiara yang dipakai ratu atau Buckingham Palace atau Windsor Palace itu tidak lagi milik kerajaan, tapi milik satu wakaf, kalau bahasa kitanya wakaf, tapi trust dalam bahasa Inggrisnya. Dan ketika istana Windsor kebakaran, rakyat, dalam hal ini pemerintah Inggris, tidak mau mengongkosi perbaikan dari akibat kebakaran itu. Juga kerajaan yang juga menerima desakan bahwa ada investasi kerajaan yang bisa dikenakan pajak. Jadi dalam banyak hal memang apa yang dulu mungkin angker sebagai bagian dari sistem kerajaan itu sudah tidak lagi di sana. Juga kemampuan kerajaan, monarki atau sekarang disebut royal family itu bertahan karena Ratu Elizabeth itu tadi punya
kemampuan menyesuaikan diri dan memelihara kredibilitas kerajaan. Apakah ini akan berlangsung serupa pada masa King Charles III nanti? Kita lihat, tapi sejarah pada masa Ratu Elizabeth sendiri, anak-anaknya itu menjadi faktor yang merugikan istana. Ya, kita tahu sejarah kehidupan Prince Charles bahkan beberapa minggu masih diisukan, dirumorkan beliau menerima sumbangan cash dalam koper dari Emirat, dari Bahrain, yang dipertanyakan proses dan penggunaannya. Prince Andrew juga begitu. Baru-baru ini beliau dalam tuduhan melakukan pelanggaran seksual, digugat di pengadilan Amerika, dan solusinya adalah kompromi membayar berapa jumlah kompensasi yang tidak diumumkan pada publik. Jadi hal inilah yang mungkin membedakan dengan ratu yang mampu bertahan 40 tahun, sementara kita akan saksikan nanti apakah pada turunannya Raja Charles III dan seterusnya faktor-faktor kredibilitas pengganti ini akan menentukan survival atau bahkan penerimaan yang baik atau tidak baik oleh rakyatnya sendiri. Pak Hasan, jika kita melihat atau menganalisa dari sejarah hidupnya Raja Charles III, karena tadi juga sempat disebutkan bahwa sebenarnya sejarah hidup Raja Charles III ini tidak mulus-mulus saja, bisa dikatakan cukup banyak kontroversi. Nah, pemimpin royal family adalah simbol stabilitas, seperti yang tadi Pak Hasan nyatakan bahwa sebenarnya simbol stabilitas ini juga mempengaruhi banyak bagaimana negara Inggris, pemerintahan yang instabil dan lain-lain. Namun melihat bagaimana sejarah hidupnya dan mempelajari karakter dari sejarah hidup Raja Charles, apakah akan ada long reigning yang sama atau kondisi stabil yang sama dengan nanti Raja Charles memimpin royal family kalau bukan lagi monarki, Pak Hasan? Kita tidak tahu berapa lama Raja Charles akan reign atau memimpin royal family atau kerajaan di Inggris. Berbeda dengan Ratu Elizabeth. Yang kedua, dari anak-anak Prince Charles dari perkawinannya dengan Lady Di, Lady Diana, kita lihat mungkin dugaan saya bisa benar bisa salah. Prince William kelihatan lebih solid dari kehidupan keluarga, anak-anaknya dan sebagainya. Jadi karena itu banyak orang membayangkan mungkin tahta akan diserahkan oleh ratu langsung kepada Prince William. Jadi kenyataannya akan tidak diserahkan kepada Prince Charles. Tapi untuk berapa lama kita tidak tahu, tapi pasti tidak selama Queen Elizabeth. Dan yang membantu mungkin malah karena anak-anaknya, Prince William itu dikenal ya baik-baik saja sejauh ini dan dicintai oleh rakyatnya. Dan juga tentunya royal family secara keseluruhan. Apakah itu artinya jika nanti sudah diumumkan secara resmi dan sudah ditahbiskan secara resmi Raja Charles III ini memimpin royal family Inggris, sebenarnya yang bisa jadi yang membantu banyak menjadi simbol stabilitas justru anak-anak dari Raja Charles, terutama Prince William. Demikiankah Pak Hasan? Walaupun kita tahu Crown Prince juga tidak, artinya peranan konstitusionalnya juga lebih sebagai dalam kedudukan beliau sebagai anggota Privy Council, penasehat raja, ya bisa memberikan masukan, termasuk juga pribadi sebagai kepada ayahnya. Dan kita lihat nanti, kita tidak bisa spekulasi, bisa saja orang punya kesan yang tidak begitu baik misalnya terhadap Raja Charles, tapi bisa jadi sesudah
beliau memerintah juga akan menyesuaikan perilaku martabatnya dengan kedudukan tertinggi sebagai Raja Inggris. Jadi kita juga tidak bisa hanya berspekulasi akan juga seperti kita kenal latar belakangnya akan buruk. Juga tidak, dan mudah-mudahan begitu. Tadi Pak Hasan menyebutkan bahwa bagaimana Ratu Elizabeth II ini menjadi simbol stabilitas negara Inggris itu sendiri, apalagi 3 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir ini perubahan Perdana Menteri ini cukup cepat. Nah, kita berbicara mengenai negara-negara persemakmuran. Bagaimana Pak Hasan melihat dampak dari meninggalnya Ratu Elizabeth II terhadap negara-negara persemakmuran, Pak? Kita tahu di negara-negara persemakmuran, dulu jajahan Inggris, itu juga pro kontra terhadap monarki juga besar ya. Jadi apakah Australia misalnya masih akan tetap berkiblat ke London, menganggap ratu dan raja sebagai kepala negara mereka, atau adanya tuntutan Australia untuk menjadi republik. Bahkan ketika Prince William berkunjung ke Tuvalu, satu negara kecil di Pasifik, itu juga ada demonstrasi yang menentang Tuvalu menjadi bagian dari persemakmuran. Persemakmuran ini sebetulnya kalau menurut saya lebih sebagai nostalgia. Bekas jajahan-jajahan Inggris yang merdeka untuk masih berkiblat pada Inggris. Karena memang berbeda dengan penjajahan Belanda, penjajahan Inggris itu lebih bersifat budaya, kuat sekali pendekatan budayanya. Karena itu misalnya bahasa Inggris pasti menjadi bahasa mereka. Di Malaysia saja, baru pada tahun 70 Malaysia memajukan bahasa Malaysia. Karena sebelumnya bangga sekali dengan bahasa Inggris. Ya kebetulan bahasa Inggris menjadi bahasa dunia, ya, bahasa internasional. Bung Karno misalnya berselisih paham dengan Perdana Menteri Nehru. Karena Bung Karno tidak suka mendengar ucapan Nehru bahwa beliau ingin ke Inggris atau ke London sebagai tanah airnya yang kedua. Di kita sama sekali para pemimpin kita, ya karena juga lahirnya kita sebagai yang melawan, memperoleh kemerdekaan dengan perlawanan bersenjata dan diplomasi, sama sekali kita tidak berbeda dengan Commonwealth. Bahasa Belanda misalnya, ketika Belanda meninggalkan Indonesia tahun 42, hanya 10% rakyat Indonesia yang terutama sekolah di sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang bisa berbahasa Belanda. Tapi berbeda dengan Inggris, Belanda juga tidak suka bahasanya digunakan oleh para kaum inlander, kaum pribumi, katakanlah begitu. Jadi karena itulah ada nostalgia dari negara-negara berkejajahan Inggris untuk tetap berada pada persemakmuran, walaupun tidak menjamin juga dengan persemakmuran Inggris hubungan mereka dengan Inggris sangat baik. Tidak menjamin juga mereka akan dibantu, katakanlah dari segi pembangunan ekonominya oleh Inggris. Jadi itu lebih pada sisi budaya saja. Baik, terima kasih Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, telah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Breaking News wafatnya Ratu Elizabeth II. Terima kasih.